Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Limit X menuju 1 dari 1 dikurang akar X per 1 dikurang X kuadrat. Oke, mengerjakan limit itu ingat ya, ada dua cara atau tiga cara. Pertama pemfaktoran, yang kedua merasionalkan penyebut, atau yang ketiga adalah dalil hospital turunan ya. Nah, sekarang kita mengerjakan ini dulu dengan menggunakan cara pemfaktoran ataupun merasionalkan penyebut ya, karena kita tahu bahwa ada bentuk akar di sini. Nah, berarti di 1 dikurang akar X gitu ya. 1 dikurang akar X per 1 dikurang X kuadrat. Ini sebenarnya boleh kita lakukan seperti ini untuk pemfaktoran ya. Limit X menuju 1 dari 1 dikurang akar X. Ini kan jadi 1 tambah X dikali 1 kurang X. Nah, sebenarnya menyebabkan dia ada 0 nih adalah 1 kurang X-nya ya. Nah, ingat ya, ketika kalian mengerjakan ini harus pasti nih 1 dikurang 1, 0. 1 kurang 1 juga 0, jadi 0 per 0. So, nggak boleh langsung kita kerjakan. Jadi limit X menuju 1 ini jadi 1 dikurang akar X per. Nah, ini bisa kita jabarin lagi, yaitu adalah dengan 1 ditambah X. Ingat, ini berat sama kalau di sini X kuadrat, jadi X sama X. Ini 1, ini 1, ini 1. Berarti ini akan menjadi 1 ditambah akar X dikalikan dengan 1 dikurang akar X. Nah, sehingga di sini bisa kita coret, cepret. Jadinya tinggal 1 ya. Jadi limit X menuju 1 dari 1 per 1 tambah X dikalikan dengan 1 tambah akar X. Ya udah, tinggal kita masukkan aja ya. 1 per 1 tambah 1 dikalikan dengan 1 tambah akar 1. Jadinya 1 per 2 dikalikan dengan 2 ya. Jadinya adalah 1 per 4. So, jawabannya adalah E. Atau boleh juga seperti ini. Kita kerjakan dengan merasionalkan bentuk akar yang ada di atas. Jadi kalau merasionalkan itu nggak mesti wajib di bawah ya. Oke, limit X menuju 1 dari 1 dikurang akar X per 1 dikurang X kuadrat dikalikan dengan 1 tambah akar X gitu ya, 1 tambah akar X per 1 tambah akar X. Berarti limit X menuju 1 dari, ini kalau dikalikan hasilnya adalah 1 dikurang X ya, per 1 kurang X kuadrat dikalikan dengan 1 tambah akar X. Nah, ini bisa kita faktorkan ya, seperti di sini nih. Ini jadi ini. So, kita lakukan dengan hal yang sama. Jadi 1 dikurang X per 1 tambah X dikalikan dengan 1 kurang X dikalikan dengan 1 tambah akar X. Jadi walaupun misalnya kita mau pakai yang benar-benar murni pemfaktoran aja bisa jadi, tapi kalau murni untuk merasionalkan akar itu tidak mungkin ya, karena biasanya pasti ada pas ketika kita sudah rasionalkan pasti nanti akan ada yang habis. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita lanjutkan berarti limit X menuju 1 dari 1 per 1 tambah X dikalikan dengan 1 tambah akar X. So that means jawabannya adalah 1 per 4 ya. Jawabannya sesuai dengan yang ada di sini. Jadi 1 per 4. Ada lagi nggak? Ada. Kita pakai turunan sekarang. Limit X menuju 1. Nah, untuk turunan ini kalau emang bentuk limitnya udah agak aneh ya, maksudnya udah bikin ngeselin, kita nggak bisa sederhanakan, kita pakai turunan aja ya, pakai dalil hospital menggunakan turunan. Nah, kita turunkan atas sendiri, bawah sendiri. Jadi ini 0 dikurang setengah dikali X pangkat setengah dikurang 1 min setengah ya, min setengah per. Ini jadinya 0 dikurang 2 kali X pangkat 1. Sehingga limit X menuju 1-nya adalah minus setengah X pangkat min setengah per min 2X. Nah, ini minnya habis ya kan. Jadinya berarti limit X menuju 1 tinggal kita masukkan aja. Setengah dikalikan dengan 1 pangkat min setengah per 2 kali 1. Jadi ini yang pasti habis nih. Even to mau 1 pangkat berapapun hasilnya kan tetap 1 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah
di sini aja. Kan kalau udah dimasukkan nggak usah tulis limit lagi. Setengah dibagi 2. Setengah dibagi 2 lagi. Ya jadinya 1/4 ya. Nah, jadinya 1/4. Nah, setengah dibagi 2. Setengah dikalikan dengan ini kan dibagi 2/1. Jadi dikali 1/2 sama dengan 1/4. Oke, jadi dari 3 cara ini dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah 1/4. Ya. Jadi even walaupun misalnya kita pakai cara pertama pun boleh, 2 boleh, 3 pun boleh. Ya terserah kalian ya mau pakai yang mana. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Katanya persamaan lingkaran dengan pusatnya itu pada garis X kurang 1 sama dengan 0 dan melalui titik P 0,0 kemudian berjari-jari 5. Oke. Dari sini persamaan umum lingkaran adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, R-nya udah ketemu nih. R-nya akar 5 katanya. Nah, permasalahannya cuma 1. Titik pusatnya nggak ada. Nah, sekarang nyari titik pusatnya katanya melewati garis ini dan melalui titik ini. Gitu ya. Nah, terus ini kira-kira gimana ya ngerjainnya ya? Katanya melalui titik 0,0 dan garisnya itu pusatnya ada di sini. Nah, di sini kalau kita kerjakan untuk yang di bagian sini dulu ya. Untuk bagian sini tuh kalau kita masukkan ke sini. Sehingga jadinya berarti 0 kurang A kuadrat tambah 0 dikurang B kuadrat sama dengan 1. Jadi lingkaran ini melalui titik P ya, bukan pusatnya dilalui titik P juga. Nah, jadi kalau soalnya kenapa? Kalau bilang pusatnya ada di garis ini, kemudian kalau kita masukkan ternyata ini ke sini, itu tidak bernilai benar. So, P 0,0 ini kalau digambar ya, jadi kalau misalkan ini digambar gitu ya, kalau digambar tuh kurang lebih seperti ini. Jadi bahwa untuk garisnya dulu ya, persamaan garisnya dulu kita gambar dulu. Untuk X kurang Y kurang 1 sama dengan 0, berarti X kurang Y sama dengan 1. That means ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah min 1 ya. Min Y sama dengan 1, berarti Y-nya min 1. Nah, kemudian untuk Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1 ya. Nah, berarti dia punya punya titik potong adalah 0,-1 ada di sini, kurang lebih seperti ini, dan 1,0 ada di sini. So berarti gambarnya kurang lebih seperti ini untuk garis X tambah X kurang Y kurang 1 sama dengan 0 ya. X kurang Y kurang 1 sama dengan 0. Dan katanya ada persamaan lingkaran yang pusatnya dilalui oleh garis ini, tapi melalui titik P 0,0. Jadi mungkin seperti ini. Nah, bisa seperti ini, bisa seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini deh, gitu ya. Nah, artinya apa? Enggak dong. Kalau misalkan dilewati oleh, Kalau misalkan titik pusatnya di situ, berarti kurang lebih seperti inilah ya. Oke, kurang lebih seperti ini harusnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dapat kita katakan bahwa ini dan di sini itu adalah titik diameternya gitu, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah ada titik A, B, yaitu adalah pusat lingkarannya. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah yang dimaksud di soal, gitu ya. Oke, berarti di sini bisa kita lanjutkan. Berarti jadinya min A kuadrat gitu ya. Jadi A kuadrat ya ditambah B kuadrat sama dengan 1. Nah, permasalahannya adalah A-nya kita aja nggak tahu berapa, B-nya juga nggak tahu berapa. So, kita lanjut ke persamaan pusat yang dilewati oleh titik ini. X kurang Y kurang 1 sama dengan 0. Berarti kita masukkan nilai X-nya A, Y-nya B, karena dilewati oleh pusat lingkaran. Berarti A kurang B kurang 1 sama dengan 0, berarti A sama dengan B ditambah 1. Ya udah, tinggal masukkan ke sini. Jadinya berarti B tambah 1 kuadrat, satunya hilang kan. 1 kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti B kuadrat tambah 2B tambah 1 ditambah B kuadrat sama dengan 1.
That means berarti 2B kuadrat ditambah 2B sama dengan 1 kurang 1. That means 2B kuadrat tambah 2B sama dengan 0. Ya udah, ini kita bagi 2 aja dulu ya. Kita bagi 2 jadinya biar B kuadrat tambah B sama dengan 0. Sehingga kita keluarkan B-nya 1. Berarti jadi B dikali B tambah 1. Berarti akan ada 2 nih. Nah, B-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan min 1. Sorry bentar. Emang R-nya 1 ya? R-nya itu ya, R-nya itu berarti di sini salah nih. R-nya itu kan akar 5 ya. Akar 5 pangkat 2. Jadinya di sini 5, di sini 5, di sini 5. Jadi di sini ditambah ya, berarti di sini tambah 1 dikurang 5 sama dengan 0. Jadi 2B kuadrat tambah 2B dikurang 4 sama dengan 0. Tetap kita bagi 2, jadinya B kuadrat tambah B dikurang 2 sama dengan 0. Dikali hasilnya min 2 ditambahin hasilnya plus 1. Ya, min 2 plus 2 dan min 1 ya. Oke, set. Oke, berarti akan ada 2 nilai. Yang pertama B tambah 2 sama dengan 0, berarti B sama dengan min 2. B kurang 1 sama dengan 0, berarti B sama dengan 1. Nah, yang mungkin berarti ada 2 ya kan, karena posisinya bisa aja ada di bawahnya lagi kan, bisa aja di sini gitu loh. Nah, soalnya kenapa? Kalau digambar ya, kalau digambar aslinya ini kan nggak mesti begini. Bisa juga gambar lingkaran kedua yang memenuhi itu adalah di sini juga boleh nih. Seperti ini, misalkan. Kan bisa jadi gitu ya. Seperti itu. Makanya kenapa B-nya bisa ada 2 ya. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, ini kalau dilanjutin berarti kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, jadi di situ ada pusat juga, di sini ada A, B juga di sini. Nah, makanya B-nya 2 ya di sini pertama kalau ini B-nya 1, di sini kalau B-nya min 2 gitu ya. Oke, ini kalau misalkan untuk B-nya sama dengan min 2 dan yang atas ini kalau ketika B-nya sama dengan 1. Nah, berarti ada 2 nih. Yang pertama kalau B sama dengan min 2, maka A-nya adalah min 2 tambah 1, that means A-nya adalah min 1. Berarti ketika B-nya min 2 nih, berarti yang di bawah sini nih, A-nya itu adalah min 1. Kemudian kalau untuk ketika B sama dengan 1, berarti A sama dengan B tambah 1, berarti 1 tambah 1, berarti A-nya sama dengan 2. Berarti di sini kita dapat bahwa A-nya 2. Nah, berarti ada 2 nih jawabannya nih. Yang pertama, lingkaran yang pertama kalau kita masukkan X kurang A kuadrat tambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti X dikurang ini dengan A-nya 2, B-nya 1, dan R-nya akar 5 gitu ya. Jadi X dikurang 2 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat. Berarti artinya X kurang 2 kuadrat tambah Y dikurang 1 kuadrat sama dengan 5. Ada nggak kayak gini? X kurang 2 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 5. Oh, ya jawabannya yang A ternyata. Ya. Nah, yang kedua juga bisa seperti ini. X kurang A kuadrat tambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat dengan A-nya adalah min 1, A-nya adalah ya min 1, B-nya adalah min 2, dan R-nya adalah akar 5. Jadinya berarti X ditambah 1, ya kan, min 1 ya. Ditambah Y tambah 1, tambah 2 kuadrat gitu ya. Tambah 2 kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat. Nah, berarti X tambah 1 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 5. Ada nggak X tambah 1 kuadrat? Oh, nggak ada ternyata ya. Jadi ternyata yang kita pilih jawabannya adalah jawaban yang pertama, ya lingkaran yang coklat ini. Jadi kalau misalkan anggap aja soal ini esai ya harus jawabnya ada dua-duanya ya, nggak cuma satu gitu. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 18. Oke, nomor 18. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang ini ya, terutama ini nih yang kita diminta. Oke, berarti ini harus kita faktorkan. Nah, cuma permasalahannya adalah mau faktorinnya gimana gitu loh. Kalau emang ketemu ya bagus, kalau nggak ketemu ya udah jangan dipaksa. Nah, kalau nggak ketemu kita bisa akalin dengan cara kalian fokus ke bagian depan dan bagian belakang saja. Pertama, jadi karena min 3 ini kita cari faktornya.
Berapa dikali berapa hasilnya min 3? Ya cuma ada 2 kemungkinan. Min 1 kali 3 atau 1 di min 3 gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang di depan. Koefisiennya 2 itu cuma ada 2. 1 dan 2 atau ya, tapi ini kita anggap plus ya pasti depannya. Oke, berarti cuma ada 2 doang nih ya. Atau ada satu pasang, 1 dan 2. Jadi that means faktor 2 itu sama dengan 1. Tapi kita bisa bilang plus minus 1 ya. Dan plus minus 2. Dan untuk faktor min 3 itu adalah plus minus 1. Plus minus 1 dan plus minus 3. So, ini kita gabungkan. Faktor yang mungkin adalah seperti ini. Bagi dengan yang ini, faktor-faktor yang ini dibagi dengan faktor yang ada di sini. Jadi faktor yang mungkin, faktor yang memungkinkan. Jadi nanti kita tinggal pakai memungkinkan. Jadi nanti kita tinggal masukkan aja berdasarkan teorema sisa ya. Jadi kalau misalkan sisanya 0 berarti itu adalah faktornya. Kalau nggak 0 ya berarti bukan faktor. Nah, jadi tinggal kita bagi dengan faktor min 3 sama faktor 2. Pertama, plus minus 1 dibagi plus minus 1. Nah, kemudian plus minus 1 dibagi plus minus 2. Kemudian plus minus 3 dibagi plus minus 1. Kemudian plus minus 3 dibagi plus minus 2. Nah, jadi berhubung ada pilihan ganda, so kita bisa pilih ya. Jadi faktor yang memungkinkan itu adalah plus minus 1, plus minus setengah, plus minus 3, dan plus minus 3 per 2. Nah, tapi ternyata pas kita lihat di pilihan gandanya, himpunan penyelesaian untuk yang 3 ini tidak ada ya. Nah, tapi kalau misalkan normalnya, kita kerjakan secara normal aja ya tanpa melihat ini. Kalau misalkan udah lupa, misalnya benar-benar kepepet, ya tinggal masukin aja nih min 3 atau 3. Nanti kalau misalkan min 3-nya benar, fix yang 3 salah. Begitu juga kalau min 3 salah, pasti 3 benar. Nah, nanti tinggal kalau 3 sama setengah, tinggal pilih nih, kalian masukkan setengah. Kalau masukkan setengahnya benar, berarti yang B udah salah, jawabannya yang E. Jadi nyoba-nyoba jawaban, itu jalan terakhir ya, jangan lupa. Cara aslinya tuh kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ada plus minus 1, ada plus minus setengah, ada plus minus 3, ada plus minus 3 per 2. Oke, yang pertama kita cek terlebih dahulu untuk F-nya 1 ya. Jadi ketika kita masukkan 1. Jadi di sini ada 1 dan minus 1 ya. Oke, jadinya 2 dikali 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, ditambah 5 kali 1 pangkat 2, dikurang 4 kali 1, dikurang 3. Untuk F1-nya, berarti ini 2 ditambah 5, dikurang 4, dikurang 3. Berarti F1-nya sama dengan 7 dikurang 7 ya, 0. Oke, berarti plus 1 ini benar nih, ya, plus 1 benar nih, ya. Oke, berarti ini benar. Oke, ternyata yang satu benar nih. Nah, berarti tinggal jawabannya antara A, C, atau E. Nah, tapi tetap kita coba ya untuk yang F sama dengan min 1 ya. Ketika X sama dengan min 1 alias F min 1, kenapa enggak, coba kita cek. Emang enggak benar ya apa gimana? 4 dikali min 1 dikurang 3, jadinya F min 1 sama dengan ini min 2 tambah 5 ditambah 4 dikurang 3. Ternyata F min 1-nya bukan 0 ya, melainkan 3 tambah 1, 4 ternyata. Oh, pantesan salah ya. Nah, tapi mungkin aja ya, bisa plus 1, bisa min 1 boleh, mungkin aja. Nah, ternyata di sini yang plus 1-nya yang benar, yang min 1-nya salah. Makanya kenapa di sini salah ya, kepisah. Oke, berarti tinggal antara A, C dengan E. Ada setengah dan min setengah, ada min 3 dan 3. Tetap kita cek semuanya ya untuk yang ini. Yang ketiga, F1 udah. Berarti F setengah nih. Berarti 2 dikalikan setengah pangkat 3 ditambah 5 kali setengah pangkat 2 dikurang 4 kali setengah dikurang 3. Nah, F setengah sama dengan 2 dikali 1/8 ya. 2 dikali 1/8 that means 1/4. Nah, 1/4 ditambah dengan 5 dikali 1/4 itu adalah 5/4 dikurang. Ini adalah 4/2 dikurang 3.
Nah, jadinya berarti dapat kita katakan berarti apakah ini 0? Sebenarnya berarti ini per 4 ya. 1 tambah 5 dikurang 8 dikurang 6. Dikurang 12 ya. Nah, ternyata 5 ini 6 kurang 8 min 2 min 14. Berarti ini tidak sama dengan 0. Berarti min 14 per 4. So, that means yang ini salah nih. Berarti tinggal jawabannya adalah B. Udah kejawab ya sebenarnya ya. Cuman nggak apa-apa. Jadi biar kalian tahu nih sebenarnya kalau nggak ada PG itu sulitnya kayak gimana sih gitu ya. 2 dikali min setengah pangkat 3 ditambah 5 kali min setengah pangkat 2 dikurang 4 kali min setengah dikurang 3. Oke, jadinya berarti sama seperti yang di atas, angkanya cuma beda tanda. Di sini jadi min seperempat tambah 5 per 4 ditambah 4 per 2 dikurang 3. Jadi min setengah sama dengan ini per 4 min 1 tambah 5 ditambah 8 dikurang 12. 13 dikurang 1 12, 12 dikurang 12 0. 0 per 4 that means 0 ya. Ternyata betul ya, ternyata min setengah hasilnya 0. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Nah, yang kelima kalau kita cek F3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3 ditambah 5 kali 3 pangkat 2 dikurang 4 kali 3 dikurang 3. Berarti untuk F3 sama dengan 2 dikali 2 27 adalah 54 tambah 5 kali 9 itu 45 ya. Oke, berarti ini adalah min 12 dikurang 3 ya. Oke, ternyata kalau kita masukkan berarti hasilnya berapa nih? Sorry. Kok jawabannya yang B sih? Jawabannya yang C ya. Sorry. Kan yang benar yang satu kan yang ini salah nih. Berarti ini udah dihilangkan dari peradaban sebenarnya ya. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang C ya, ternyata. Oke, berarti ini kalau kita masukkan juga kita hitung ternyata ini tidak sama dengan 0 ya. Intinya gitu kurang lebih. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan untuk F-3, nah ini sama dengan 0. Yang ketujuh adalah biar mempercepat ya, kalian nanti tinggal hitung sendiri kalau penasaran. Yang ketujuh adalah kalau kita masukkan F3 per 2 itu hasilnya tidak sama dengan 0. Nah, yang ke-8 juga kalau ketika kita masukkan F-3 per 2 ini tidak sama dengan 0 ya. Oke, tapi saya pastikan dulu sebentar. Oke, nah untuk ternyata benar ya. Ternyata ini kalau kalian hasilnya adalah untuk yang 3 per 2 itu adalah 9. Kalau untuk min 3 per 2 itu jawabannya adalah 15 per 2. So that means tidak sama dengan 0. Berarti bukan merupakan faktor. Nah, jadi kalau misalkan ini dibikin faktor, maka yang kita pakai adalah ini 1, 2, dan 3. Ada 3. Jadi ini kalau misalkan ini dibikin faktor itu kurang lebih menjadi seperti ini. Kalau dikeluarin seperti itu ya. Jadinya X dikurang setengah. Nah, tapi ingat ya, ini kan min setengah nih. Jadi kalau dibikin berarti ini plus setengah. Terus X-nya ini harusnya plus 1 berarti jadinya min 1 ya. Kemudian X-nya adalah plus 3. Jadi ini kalau dikalikan pasti hasilnya ini gitu loh. Karena kan ini pasti nanti dikalikan dengan 2 kan hasilnya semuanya. Oke, jadi kurang lebih ini akan mempunyai faktor-faktor seperti ini ya. Kalau difaktorkan, nah kemudian nanti hasilnya X-nya adalah min setengah. Kemudian X sama dengan 1. Dan X sama dengan min 3 ya, atau bukan dan ya, karena bisa pilih salah satu aja juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Diketahui bahwa ada data kelompok 1. Oke, jadi pertama itu data kelompok pertama katanya punya 2 X 3 4 6. Katanya punya rata-rata yaitu adalah Y ya. Oke, X bar ya sama dengan Y. Nah, kemudian ada kelompok 2 yang datanya kurang lebih 2, Y, 4, 6, 2,1 mempunyai rata-rata sebesar 2X. Nah, jadi kalau misalkan kita lanjutkan dulu, kita bicara satu-satu dulu ya, karena pasti di sini ditanya adalah maka nilai varian kelompok 1. Nah, maka dapat. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan ini jawabannya adalah bilangan bulat, intinya sebuah bilangan lah ya, nggak bilangan bulat, bilangan desimal.
dan ditanya adalah varian kelompok 1. Nah, jadi kita harus tahu dulu dong X dan Y di sini itu gimana cara nyarinya. Nah, sekarang kita bikin dulu untuk persamaannya yang dari kelompok pertama. Ingat ya, kan berarti ini ada berapa data ini? 1, 2, 3, 6 ya. 6 orang. Jadi N-nya sama dengan 6. Oke, berarti rata-rata itu adalah jumlah dibagi banyak. Nah, berarti rata-rata itu adalah Y, jumlahnya adalah 2 ditambah X tambah X tambah 3 tambah 4 tambah 6, dibagi banyaknya adalah 6. So, ini dikalikan dengan 6, berarti 6Y sama dengan, nah, ini berapa nih? 2 tambah 3, 5, tambah 4, 9, tambah 6, 15, ditambah 2X. Nah, sehingga di sini kan udah pasti kemungkinan besar ini nanti akan juga 2 variabel. Berarti langsung kita bikin aja 6Y dikurang 2X sama dengan 15 dibagikan dengan 2, jadinya berarti 3Y dikurang X sama dengan, nggak bisa ya. Jadi karena 15 nggak bisa dibagi 2. Udah biarkan aja seperti ini. Ini adalah persamaan 1. Kemudian di kedua juga sama. Ini ada berapa angka di sini? Ada berapa? 7 ya ternyata 7. Oke, coba kita cek dulu. 3, 4, 7, oke. 3, 3, 6, oke, sip. Berarti X bar sama dengan jumlah dibagi banyak. Oke, jumlah dibagi banyak berarti 2X sama dengan 2 tambah Y tambah Y tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 1 per 7. Berarti kita kalikan dengan 7, jadinya berarti 14X gitu ya. 14X sama dengan 2 tambah 4, 6 tambah 6, 12 tambah 3, 15. Ditambah dengan 2Y. That means berarti 14X dikurang 2Y sama dengan 15. Ini juga nggak bisa dibagi 2 juga. Ya udah, biarkan seperti ini. Ya udah, kita lanjutkan dengan cara eliminasi ya. Berarti 6Y dikurang 2X sama dengan 15. Berarti di sini min 2Y ditambah 14X sama dengan 15. Berarti di sini apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya boleh kalian kurangkan nanti biar ketemu hubungan Y dengan X juga nggak ada masalah. Cuman kalau berhubung untuk mencari nilai Y dan X itu langsung ya nggak apa-apa ya. Misalkan ini dikali 1 dikali 3 juga boleh. Sehingga jadinya 6Y dikurang 2X sama dengan 15. Ingat ya, dalam mengerjakan persamaan ini nih terserah kalian, nggak wajib eliminasi. Kayak tadi misalkan saya tetap kurang hasilnya 0, sehingga nanti di sini ada ketemu hubungan Y dengan X, jadi ketemunya nanti sekian gitu. Nanti baru substitusi ya nggak apa-apa. Oke, berarti 6Y ini berarti min 6Y ditambah 14 kali 3 itu 42X sama dengan 45. So ditambah habis, berarti ini 40X sama dengan berapa nih? 60 ya. 60, jadi X-nya adalah 60 per 40, berarti X-nya adalah 1,5. Oke, X-nya nih 1,5 nih. Nah, berarti apakah perlu kita kerjakan untuk mencari Y-nya? Nggak wajib ya, nggak wajib. Karena apa? Yang penting kan kita mau cari varian kelompok pertama nih, yang penting udah ketahuan dong data yang kelompok pertama itu gimana lengkapnya. Ya udah, kalau udah langsung aja nggak apa-apa. Jadi di sini ternyata 2 1,5 ya, 1,5 1,5 3 4 6. Nah, tapi kalau mau nyari Y berarti nanti kalian mempermudah mencari rata-ratanya. Ya udah, berarti langsung cari Y aja sekalian. Kan udah ketahuan biar nyari rata-ratanya kan. Berarti 6Y dikurang 2X sama dengan 15. Berarti 6Y dikurang 2 kali 1,5 sama dengan 15. Berarti 6Y dikurang 3 sama dengan 15. Berarti 6Y sama dengan 15 tambah 3. That means 6Y sama dengan 18. Berarti Y-nya adalah 18 per 6. Berarti Y sama dengan 3. Ya udah, berarti di sini rata-ratanya 3 nih. Dengan rata-rata 3. Oke, berarti ini X barnya sama dengan 3. Nah, untuk mencari varians gimana?
varians itu sebenarnya bisa simbolnya beda-beda ya. Intinya varians itu berarti varians itu sama dengan sigma dari xi dikurang x bar pangkat 2 per n gitu ya, karena data tunggal. Ya udah, berarti di sini terserah kalau kalian mau bikin tabel boleh, enggak juga nggak apa-apa. Mungkin kalau misalkan ini kalau nggak pakai tabel, kalau mau jabarin ya berarti harus butuh sesuatu yang panjang di sini. Oke, berarti kita pindah ke sini aja. Berarti untuk mencari varians itu berarti semuanya dikurangin dengan 3 ya. Berarti 2 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 1,5 kurang 3 pangkat 2 ditambah dengan 1,5 kurang 3 pangkat 2 ditambah dengan 3 kurang 3 pangkat 2 ditambah dengan, oke berarti ini kurang kiri lagi nih buat ngitung di sininya. Oke, biarkan aja nggak apa-apa ya. Ditambah 4 kurang 3 pangkat 2 ditambah 6 dikurang 4 pangkat 2 kok 6 kurang 4 6 kurang 3 pangkat 2 per n nya adalah 6. Oke, varian sama dengan langsung aja ya, ini kan min 1 dipangkatkan 2 hasilnya 1. Nah ini 1,5 dikurang 3 min 1,5 dipangkatkan 2. 1,5 dipangkatkan 2 itu jawabannya adalah 2,25 ya. Oke, berarti ini tambah 2,25 ditambah 2,25 ditambah 0 ditambah 1 pangkat 2 ya 1 tambah 3 pangkat 2 ya 9 dibagikan dengan 6. Berarti variansnya itu sama dengan 1 tambah 1 itu 2 tambah 9 11. Nah 11 ditambah 2,25 tambah 2,25 jawabannya adalah 15,5. Ya 15,5 dibagikan dengan 6 itu berapa sih? Berarti variansnya sama dengan 15,5 dibagikan dengan 6. Jawabannya adalah sekitar 2,6. Wait. Oke, wait. Kok nggak ada lagi? Nggak ada ya jawabannya. Adanya 15,5 tapi itu bukan varians. Nilai varian itu ya sebenarnya ini ya. Harusnya 2,6. Artinya menyatakan apa? Dari 2, 3 ini dari 2 min 1,5, 1,5, 3, 4 sama 6. Kurang lebih itu variasinya itu sekitar 2,6 hampir 3. Kenapa? Kalau kalian perhatikan dari rata-ratanya 3 itu yang benar-benar persis sama angka yang ada di rata-rata itu adalah cuma 3 doang. Sisanya dari ini nih 3 angka dan 2 angka ini ada plus minus. Ini plus 1, ini plus 3, ini min 1, ini min 1,5, min 1,5. Maka dapat kita katakan bahwa kurang lebih persebaran datanya itu kurang lebih 2,6. Bahkan kalau mau mencari persebaran data itu adalah pakai simpangan baku ya. Atau standar deviasi. Jadi STDF-nya atau standar deviasinya adalah akar 2,6. Kalau standar deviasinya itu adalah kalau akar 2,6 that means 1,6. Jadi artinya menyatakan bahwa persebaran datanya itu sebesar 1,6 loh gitu. Nah, jadi harusnya kalau kita lihat data yang begini berarti variansinya nggak mungkin ya kalau misalkan lebih dari 2 apa segala macam, nggak mungkin lebih dari 5. Oke, berarti ini emang nggak ada jawabannya ya. Oke, mungkin kalau misalkan kalian itu ada yang menyatakan bahwa ada jawabannya, boleh share di kolom komentar juga ya bagaimana caranya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Terdapat 3 orang A, B, dan C. Dari pertama, umur A dibagi 4 ditambah umur B dibagi 10 itu sama dengan 9 tahun. Oke, berarti dari kalimat pertama di sini dapat dikatakan bahwa A dibagi dengan 4 ditambah dengan B dibagi 10 ditambah B dibagi 10 ya sama dengan 9. Oke, kemudian persamaan kedua pasti ada ya. Tapi nggak tahu di mana.
Sedangkan B dibagi 6 dikurangi umur C dibagi 10 sama dengan 1. Oke, berarti B dibagi 6 dikurangi dengan umur C dibagi 10 sama dengan 1 tahun. Oke, ini adalah persamaan keduanya. Kemudian persamaan ketiga, karena pasti di sini 3 variabel ya, ternyata A, B, dan C. Tapi permasalahannya adalah di sini baru A sama B doang. Karena di sini A sama B, di sini B sama C doang. Dan kalau kita kerjakan pun nggak menghasilkan nilai A dan B atau C gitu ya. Oke, umur C dibagi 4, C dibagi 4 ditambah umur A dibagi 6, itu katanya sama dengan 14. Jumlah umur ketiga orang tersebut, jadi ditanya adalah A tambah B ditambah C itu berapa, itu yang ditanya. Oke, yaudah kita kerjakan dulu, kita sederhanakan dulu untuk menghilangkan penyebutnya gitu ya. Berarti tinggal dikalikan dengan yang namanya 20 ya. Berarti di sini 5A ditambah 2B sama dengan 180. Kemudian dari persamaan kedua, ini kita dikalikan dengan 30 ya. Jadinya berarti 5B dikurang 3C sama dengan 30 gitu ya. Kemudian dari yang biru, ini kita kalikan dengan 12 saja ya. Yaitu adalah 3C tambah 2A sama dengan 14 kali 12 itu adalah 168. Nah, sekarang kita kerjakan menggunakan apa? Nah, di sini ada 3 persamaan ya. Ada persamaan 1, ada persamaan 2, ada persamaan ketiga. Nah, terserah kalian untuk mengerjakan urutannya bagaimana. Ya. Oke. Di sini saya proses pertama pengerjaannya adalah seperti ini. Saya mau mencari C terlebih dahulu aja deh gitu ya. Saya mau mencari C terlebih dahulu. Berarti kalau misalkan kita eliminasi 1 dengan 2 ya, 1 dan 2 ya, 1 dan 2 kita eliminasi. Berarti 5A tambah 2B sama dengan 180. 5B dikurang 3C itu sama dengan atau ini aja ya. Ini aja deh. 2 dan 3 aja ya. Ternyata 2 dan 3 ini ada angka yang sama. 2 dan 3. Yaitu ada apa? 5B dikurang 3C sama dengan 30. Kemudian 2A tambah 3C sama dengan 168. So, langsung kita tambah aja, habis. Jadinya berarti 2A tambah 5B itu sama dengan 198. Ini adalah persamaan keempat. Yaudah, lanjutkan lagi. Berarti persamaan 4 dengan persamaan 1. 2A tambah 5B sama dengan 198. 5A tambah 2B sama dengan 180. Ya udah, tinggal kita eliminasi aja, kali 5 kali 2. Sehingga jadinya 10A tambah 25B sama dengan 198 dikalikan dengan 5. Itu jawabannya adalah 990 ya. 990. Kemudian ini 10A ditambah dengan 4B sama dengan 360. Tinggal kita kurang. Coret-coret. 25 kurang 4 adalah 21B. Ini jawabannya adalah 630 ya berarti. Berarti B-nya adalah 630 dibagi 21. Berarti B-nya adalah 30 ya. Karena 63 bagi 21 itu adalah ya benar 3. Jadi 30. Yaudah, dengan B-nya ketemu 30, maka tinggal kita cari aja untuk nilai A-nya. Berarti 2A tambah 5B sama dengan 198. Jadi 2A tambah 5 kali 30 sama dengan 198. Dan 2A tambah 150 sama dengan 198. Berarti 2A sama dengan 198 dikurang 150. Berarti 2A sama dengan 48. Berarti A-nya adalah 48 per 2. That means artinya adalah A-nya adalah 24. Ya udah, karena berhubung A-nya udah ketemu, B-nya udah ketemu, cari C. Terserah, mau pakai persamaan 2 boleh, 3 boleh. Oke, kita pakai persamaan 3 aja ya.
Oke, ini pakai persamaan tadi, persamaan berapa? Persamaan 4 ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai persamaan 3. 3C tambah 2A sama dengan 168. 3C sama ditambah 2 kali A-nya adalah 24 tambah sama dengan 168. 3C ditambah 48 sama dengan 168. Berarti 3C sama dengan 120 ya. Berarti C-nya adalah 40 ya. Atau begini, 168 dikurang 48, 3C sama dengan 120, C-nya adalah 120 per 3, berarti C-nya adalah 4. Sorry, 40. Nah, berarti udah ketemu nih ternyata A-nya 24, B-nya 30, dan C-nya 40. Ya udah tinggal kita masukkan. Jadi 24 tambah 30 tambah 40 sama dengan 94. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, jadi segitu aja. Sekian untuk pembahasan UM Undip 2015 kode 636 untuk matematika soshum ya. Oke, untuk saya minta maaf untuk nomor berapa tadi ya, untuk yang biaya marginal jujur ya saya nggak tahu karena emang basic saya itu adalah IPA. Jadi untuk yang ekonominya saya kurang tahu untuk yang itu. Cuman dasarnya kurang lebih seperti itu. Untuk MC itu atau marginal cost itu adalah perubahan total cost dibagi dengan perubahan quantity gitu. Jadi tinggal turunkan aja juga nggak apa-apa. Cuman abis itu saya bingung adalah biaya marginal tetap itu apa, saya nggak tahu. Jadi kalau misalkan dari kalian ada yang tahu boleh ya langsung aja ditaruh di kolom komentar aja. Oke? Nah, terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih untuk yang sudah donasi di Saweria dan sudah mendukung dengan tombol subscribe-nya. Saya Heri Setiawan kembali lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.